ini juga nggak apa-apa kalau kalian misal nanti pas ngerjain sendiri tiap diagnosis kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya ada kesulitan entar bisa langsung chat aku aja nggak apa-apa, kayak gitu ya. Oke, Kak. Ini aku belum jadiin host ya? Iya, sebentar. Nah, Ya. Hmm. Ini aku mulai buat yang macam-macam diagnosisnya. Nah, ini aku ambil dari bukuku sendiri yang aku buat sama Vito. Sebenarnya udah mencakup semuanya. Yang kemarin punya buku ini kalau bawa di rumah ya bisa dibuka-buka sih. Kalau enggak apa-apa, ini bisa dilihat. Nah, jadi intinya berdiagnosis untuk tiap gambaran EKG itu ada 2 intinya. Sebentar aku mau nulis. Yang pertama itu ada tachyarrhythmia, kemudian yang kedua ada bradyaritmia. Tachyarrhythmia itu berarti dia heart rate-nya lebih dari 100. Kalau bradyaritmia berarti yang kurang dari 60 kayak gitu. Kemudian tachyarrhythmia lebih gampangnya enaknya aku bagi menjadi 2. Dia ada irama yang tadi ya sesuai yang kita pelajari kan ada 3 irama, tapi aku bagi jadi 2 aja soalnya yang junctional itu memang nggak kita bahas di sini gitu. Ya mungkin bukan kompetensi dokter umum, jadi jarang banget dibahas. Kita yang bahas 2 aja, yaitu irama yang atrial sama ventrikular. Nah, biar ntar kalian juga gampang itunya sih, ntar kalau ini ada diagnosis ini, berarti ini mungkin iramanya kayak gini, itu udah ada penggolongannya. Nah, untuk yang iramanya atrial, itu pasti namanya ada atrialnya atau supraventrikular. Pokoknya bukan ventrikular, kan gampang kan. Jadi misal ada atrial fibrilasi, kemudian atrial flutter, kemudian ada supraventrikular tachycardia, ada atrial extrasystole. Nah, itu. Ini kan ada atrial-atrialnya kan. Itu berarti ya iramanya atrial dan itu adalah tachyarrhythmia. Kemudian yang ventrikular. Kalau yang ventrikular contohnya ya sesuai namanya ada ventrikular tachycardia, ventrikular apa namanya? Fibrilasi, kemudian ada ventrikular extrasystole kayak gitu. Kemudian yang bradyaritmia itu cuma yang kita bahas itu adalah AV block di sini. Kalau RBBB, LBBB mungkin akan dibahas lanjut di kalau nggak salah semester 7 aja, semester 7 aja. 7 1 nanti bagianku, pas ntar aku masuk semester 7 ini. Jadi kalian cukup AV block, dan AV block pun itu kalian melajarinya 3 ya, karena ada 3 jenis itu, derajat tipe ya. Ada AV block derajat 1, derajat 2, sama derajat 3. Ya itu aja sih derajat ya. Ya AV block derajat 1, derajat 2, sama derajat 3. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari di sini dan langsung ringkes saja. Pokoknya intinya apa, ciri khasnya apa, itu aja. Oke, kita mulai. Yang pertama tachyarrhythmia, yang iramanya atrial dulu ya. Yang pertama ada atrial fibrilasi ya. Atrial fibrillasi itu ciri khasnya ya memang gelombang P-nya itu yang tidak beraturan itu. Yang kayak ngefibril gitu ya, seenaknya sendiri gitu. Dan biasanya jarak gap-nya ini ya, iramanya itu irregular gitu. Kayak antar QRS, sini ke sini itu nggak sama, irregular nih, irregular. Itu khasnya. Kemudian kemudian ada atrial flutter. Nah, kalau yang atrial flutter, nah ciri khasnya adalah P-nya itu dia kayak gergaji gitu loh, ini loh, kayak gergaji ya. Ya, gigi gerigi gergaji gitu. Dan bedanya kalau misal kalian bingung ini fibrilasi atau flutter, itu kalian lihat ininya iramanya. Ya, antar QRS dia itu sama kalau flutter, reguler. Kalau si fibrilasi kan dia irregular kayak gitu. Dia seenaknya sendiri P-nya gitu, bisa pendek, bisa panjang. Kalau ini dia sama jaraknya. Ini kalau misal flutter
dia P-nya adalah 4 di sini ya, kan ada 4 kan di sini, gini 4. Nah, ini juga yang sebelahnya juga pasti 4, ini juga sebelahnya 4 4 terus. Jadi berirama gitu ya. Jadi reguler, iramanya reguler, bukan irregular. Nah, itu bedanya. Kemudian di sini, selanjutnya ada atrial ekstrasistol. Nah, atrial ekstrasistol, kalau atrial ekstrasistol itu sebenarnya kayak normal. Jadi mungkin kalian bingung, "Aduh ini normal atau enggak?" Kayak gitu kan. Nah, kalian jangan sampai, menganggap itu normal ketika tiba-tiba ya di sini tuh ada gambaran ini loh. Nah nah ini kan mungkin normal ya, ini iramanya reguler kan, PQRS PQRS terus. Terus tiba-tiba di suatu saat itu ini udah PQRS, udah T ya, gelombang T di sini, terus tiba-tiba ada lagi ya, muncul QRS yang sempit tiba-tiba kayak gitu. Itu ya kayak ada muncul tiba-tiba di situ ada tambahan intinya QRS setelah, apa namanya, gelombang EKG yang normal. Nah, itu namanya atrial ekstasistol. Jadi ekstasistol itu kayak ekstra gitu, kayak tambahan. Nah, namanya atrial berarti dia QRS-nya sempit. Nah, nanti bedanya sama ventrikular gimana? Kalau ventrikular ininya QRS-nya ini nggak sempit, dia lebar. Bedanya itu aja. Oke. Jadi sesuai namanya aja. Nah, sebenarnya atrial ekstasistol ini, ada beberapa ya, penamaan atau bentuk khusus. Ada yang untuk buat gampangnya gini aja, eee, ada yang namanya dia itu, dalam bigemini, trigemini, kemudian ada yang berpasangan. Kalau berpasangan itu biasanya namanya flat-flat gitu ya, kuplet, triplet, kalau double 3. Nah, kalau misalkan ini ya, aku mulai dari yang mini-mini dulu ya, Gemini-Gemini. Kalau Gemini-Gemini itu intinya gini sih gampangannya. Jadi, kalau misalkan kalian dapat ekstrasistol, ya kalian boleh jawab sih cuma atrial ekstrasistol, nggak usah bigemini, nggak usah trigemini, atau mungkin kuplet, duplet gitu, nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian ingat, ya udah kalian sebutin, siapa tahu ntar memang dosennya itu kayak harus lengkap gitu. Nah, ini ajarin kayak gini aja gampangnya. Nah, ini kan gambaran EKG, kemudian ini, gambaran tadi ya atrial ekstasistolnya yang tambahannya, kan ini normalnya, ini yang tambahannya. Kalau Gemini itu biasanya, dia diapit oleh 2 gelombang EKG yang normal. Ini yang normal nih. Harusnya aku pakai warna lain. Ya, kan ada 2 kan, namanya Gemini gitu. Itu dia diapit dari 2 kayak gitu, 2 gelombang EKG yang normal. Beda dengan, Trigemini. Kalau Trigemini ini yang abnormal. Dia diapit 3 loh, ini 1, 2, 3 sebelum ada ekstrasistol lagi, kayak gitu. Ada 3. Makanya namanya trigemini. Jadi, intinya tuh, kapan si, apa namanya, atrial ekstasistol ini ada kembali. Kalau dia adanya adalah setelah dari ini langsung ya, langsung kan, setelah ini langsung ada ekstrasistol lagi, berarti ini dia diapit oleh 2. Tapi kalau ini kan dia harus normal normal, terus kemudian normal lagi, baru ada tambahan lagi yang langsung di situ, makanya dia diapit oleh kayak 3 gitu loh, 3 gelombang EKG normal. Makanya trigemini. Paham nggak? Paham kan kalau misal ada 4, 1, 2, 3 terus ada ini lagi, terus baru yang abnormal, ya mungkin namanya apa, 4 apa ya, Quartimini ya? Jarang sih, biasanya bikin trigemini apa sih, 4 itu, quarter ya kan, quar Di situ apa, Quadrigemini, Kak. Quadrigemini ya? Apa Ya, sih, lupa aku. Nah itu. Nah, paham nggak tapi penjelasanku tadi, yang Ya, bigemini, trigemini? ya paham. paham nggak? Paham ya? Oke. Kalau kuplet duplet sih gampang banget. Kalau kuplet duplet itu dia, gabung berpasangan. Nah, jadi dia ada tambahan atrial ekstasistol double kalau kuplet, kalau triplet berarti triple. Oke, next. Untuk diagnosis selanjutnya, ya tadi udah atrial flutter, ekstasistol, supraventricular tachycardia mana ya? Oke, ini bentar ya, ini tak lewatin dulu nomor 4, ini nomor 5 dulu biar
irama atrial dulu semuanya. Ini irama atrial yang terakhir ada supraventricular tachycardia. Supraventricular tachycardia itu mungkin sekilas kayak apa namanya, sinus tachycardia gitu ya. Ya enggak? Ya enggak? Kalian bisa bayangin nggak? Ini terus ini aja yang nah kayak sinus tachycardia nggak? Ya soalnya dia mungkin kayak ini ya jarak R ke R-nya sempit gitu kan. Tapi enggak, tapi bedanya itu kalau supraventricular tachycardia dia gelombang P-nya tuh nggak jelas ketumpuk sama gelombang T setelahnya gitu. Ya, gelombang T setelahnya, gelombang T sebelumnya. Sorry. Nah kayak gini, ini itu gelombang T nih. Ini gelombang P-nya ini nggak jelas, kan kayak ketutupan gitu. Ini QRS. Ini mana gelombang P-nya nggak ada kan? Kalau sinus tachycardia itu dia tetap P QRS gitu tetap. Cuma persamaannya di sini adalah dia ininya ya R ke R-nya mungkin sama kayak gini, cuma ada P-nya kayak gitu. Kalau yang sinus tachycardia. Yo, itu aja. Jadi sulit identifikasi ini Kak. Sulit ini ya, sulit identifikasi kalau yang supraventricular tachycardia. Kemudian yang irama ventrikular. Nah, ventrikular ini juga ada namanya ventricular extrasystole ya, kayak atrial extrasystole sama. Ya. Sini normal kan normal. Kemudian ada tambahan tiba-tiba muncul gitu ya, tidak kamu tak diundang kayak gitu dia itu. Terus dia bedanya sama atrial tadi IRS-nya lebar karena sesuai namanya aja ventrikular kan. Ventrikular berarti dia iramanya ventricle. Namanya ventricle berarti IRS-nya lebar. Lebar tadi berapa? Ingat enggak? Berapa 3 batasnya sampai kalau lebar? 5. Berarti kalau lebar Mas, ini kok kayak ya, Mas? gimana? Apa putus-putus ya? Gimana, Kak? Putus-putus enggak? Enggak, Kak. Tadi ada interupsi apa ya? Enggak ada. Oke. Iya. Ya, oke lah. Kira kalau misal kalian mau apa namanya sebenarnya mau ngitung ini berapa lebarnya juga boleh, tapi udah kelihatan sih sebenarnya kalau lebar sih. Ya ini udah lebar gitu loh, ngapain kayak gitu. Ya ntar kalau kalian emang analisis satu persatu ya memang harus dihitung lebarnya berapa kecil gitu. Oke. Kemudian ada ventricle tachycardia. Kalau ventricle tachycardia kayak supraventricular tachycardia hampir sama. Bedanya adalah dia ini QRS-nya aja sih. QRS-nya ini loh lebar kan. Ini tuh QRS, QRS. Jadi gelombang T-nya tidak sulit diidentifikasi, P-nya juga sulit diidentifikasi. Jadi kayak nggak bisa diidentifikasi semuanya. Hanya QRS-nya aja di sini yang bisa diidentifikasi. Ini semuanya QRS. Dan ini jaraknya kan dia sempit kan, sempit. Makanya tachycardia dan karena QRS lebar maka ventrikular. Maka namanya ventricular tachycardia. Nah, kalau yang fibrilasi itu hampir sama kayak tachycardia. Hampir sama. Cuma bedanya itu ya sebenarnya ini ventricular tachycardia ada 2 jenisnya ya. Ada yang monomorfik, ada yang polimorfik. Bedanya adalah kalau monomorfik bentuknya sama semua, polimorfik bentuknya beda-beda. Terus mungkin kalian bingung sama polimorfik sama si ini ventricular fibrilasi. Ini fibrilasi ya. Fibrasi itu ngefibril ya, jadi nggak jelas kayak gini-gini ada. Ya mungkin ada di sini kan ketara, tapi ininya di sini tuh nggak ketara gitu. Atau biasanya tuh gambarannya tuh kayak ini mungkin masih lebih jelas ya, biasanya tuh kayak gini aja. Kayak gini. Ntar lama-lama ini asistol. Kayak gitu. Jadi sebenarnya morfologinya tuh awalnya tuh polimorfik, kemudian bisa jadi ya monomorfik, kemudian lama-lama kalau nggak tertangani jadi polimorfik, lama-lama jadi ventrikulasi, lama-lama jadi asistol, lama-lama Allah alam.
Ya sampai sini ada yang mau tanyakan nggak yang ini irama yang tachyarrhythmia? Udah selesai. Tinggal bradyarrhythmia AV block. Ada ya. Dan AV block ini ada 3 derajat 1, 2, 3. Nah, mungkin yang 2 yang dibagi lagi derajat 2 itu ada 2, tipe 1 sama tipe 2. Nah, sama-sama AV block ya, sama-sama di sini bradyarrhythmia, di sini ciri khasnya adalah interval PR-nya memanjang. Nah, tadi sudah kita bahaskan di awal interval PR memanjang berapa. Nah, interval PR, nah ini ya dia. Ini makanya tak tunjukin di sini itu interval PR-nya memanjang. Terus kalau yang derajat 1 itu dia masih reguler. Masih kayak normal-normal biasa. Ya, masih kayak normal-normal biasa. Cuma ya itu bedanya ya maksudnya irama normal-normal biasa bedanya itu dia udah ini PR-nya tuh udah memanjang itu aja sebenarnya. Itu yang derajat 1. Kemudian kalau yang derajat 2 itu ada 2 tipe. Ada tipe 1 sama tipe 2. Kalau yang tipe 1 gini, jadi kalau tipe 1 itu dia awalnya itu normal ya, awalnya normal mepet ini PR intervalnya mepet. Kemudian semakin memanjang sampai hilang ya, sampai P-nya ini nggak diikuti QRS maksudnya, terus kembali lagi ke P gitu. Jadi ada double P di sini. Jadi itu intinya kayak semakin menjauh aja gitu gelombang P-nya. Itu yang tipe 1. Semakin menjauh, semakin menghilang, terus lanjut P lagi. Kalau yang tipe 2 itu dia awalnya itu PR-nya normal aja. Tapi suddenly tiba-tiba itu P sama P, jadi terus ada 2 P gitu. Jadi nggak ada kayak apa ya namanya, apa sih namanya, nyebutnya itu kayak warning itu, nggak ada warning. Jadi kayak dia itu normal, terus tiba-tiba langsung 2 gitu. Tapi kalau yang tipe 1 kan dia ada warning dulu dia. Dia awalnya sempit, tiba-tiba memanjang kan sampai dia jadinya 2 kayak gitu. Ada warning-nya dulu kalau yang tipe 1, kalau tipe 2 nggak ada. Oke. Kemudian kalau yang tipe 3 itu sakar PDW atau terserah sih. Intinya dia itu bodo amat gitu kan ya, ini P-nya 2, ini 2, ini 2. Kan bahkan bisa 3 loh, kayak 3, terus ini 2, atau ini 1, 2, 3 gitu. Terserah P-nya gitu. Pokoknya P-nya nggak ada kaitannya dengan QRS, intinya gitu. Kalau ini kan masih kan, PQRS, terus P2 paling. Kalau yang 3 itu udah nggak beraturan banget P-nya. Oke, udah selesai dia mau tanya? Nggak ada? Mau nanya Tadi Kak, bedain, lanjut sih. tadi bedain apa namanya ventricular fibrilasi yang ventricular tachycardia yang polimorfik sama apa itu tadi? Nah ini ventricular Fibrilasi. iya sama fibrilasi itu gimana Kak? Oh, kayak Oke, sama ini ya. mungkin contohnya itu hampir mirip ya. Tapi sebenarnya itu kalau misal gambaran aslinya itu nggak jauh beda. Kalau misal polimorfik itu nggak ada ininya loh, kayak dret-dretnya gitu. Gitu kayak tiba-tiba dret gitu kan. Ini kan mungkin ada kan sedikit. Sebenarnya kalau fibrilasi yang asli nggak kayak gini banget. Kalau yang polimorfik itu dia masih ya kayak gini, terus apa ya namanya, ada panjang pendek gitu. Nggak ada yang kayak hampir apa ya namanya ini, hampir asistol gitu loh, kayak hampir ke Oh, suatu garis. Itu kalau fibrilasi itu pasti ada kayak gitunya. Dan dia oh. tuh lebih kecil-kecil, nggak kayak polimorfik yang mungkin ada yang tinggi kayak gitu P-nya, P-nya QRS-nya. Hmm. Oke. Kalau misal Iya. ragu ya, ventricular tachycardia aja, nggak usah monomorfik, polimorfik. Kemudian kalau ventricular fibrilasi biasanya udah fix. Kalau misal ntar gambarannya kan lengkap ya, sadapannya nggak hanya lead. Ini kan 1 lead kan kayak gini. Kan ada 10 lead. Nah, kalian bandingkan itu antar lead itu. Kalau misal ada yang deret kayak gini, nah itu pasti fibrilasi. Pasti ada yang kayak gitu, nggak mungkin kayak gambarannya
nggak jelas kayak gini. Maaf. Ya, masih Kak. Ada lagi yang mau tanya? Ada. Saya Kak, mau nanya Kak. Kan ini udah selesai kan ya? Belum. Mau nanya tadi balik ke itu Kak, yang segmen ST. Segmen ST tadi kan untuk interpretasi dari kalau misalnya ada elevasi sama depresi itu apa ya Kak? Penyakitnya gitu. Oh iya, lupa ya, belum kurang satu saya diagnosisnya. Bentar, buat PPT-nya. Masih Kak. Aku juga belum ini. Aku pakai dokter Septi ya. Loh, mana sini? Apa ini? Bentar. Kenapa toh? Ya. Oke. Nah, lupa kurang satu diagnosisnya yang ST ya, segmen ST. Nah, tadi kan udah kan takiaritmia, bradiaritmia, yang satu belum. Ya, ini segmen ST sama gelombang T ini ya, STEMI and STEMI. Enggak ada ya, nih. Enggak ya gambaran kakinya. Aduh, ada deh. Nah, ini. Nah, jadi tuh, ini panahnya di mana ya? Nah, ini ya, jadi yang buat diagnosis selanjutnya ada kita STEMI sama STEMI. ST elevasi, myocardial infarct, sama non ST elevasi, myocardial infarct. Jadi ada infark jantung di situ, ada kematian sel jantung, di mana bisa tergambarkan di segmen ST. Kalau misal infarknya dia udah transmural, transmural kayak gini ya, jadi semua seluruh lapisan otot sel jantung itu infark, dia akan gambarannya ST elevasi ini ya, ST-nya naik. Segmen ST-nya ini loh. Tahu kan? Ini dia kan ini gelombang P, kemudian Q, R, S. Ini T-nya itu sorry, ini justru kayak gini. Alah, gambaran jelek. Nah, gitu. Nah, ini S, ini T, ini P, I, R, S ya. Jadi S-nya itu ini S-nya ini S. Dan ini sih. Nah, kayak gitu. Pokoknya dia naik T-nya. Kemudian kalau yang si NSTEMI, dia biasanya hanya subendokardium aja, pokoknya dia gambarannya akan ST depresi, kayak gitu. Atau bisa jadi ini T inversi, jadi T-nya ke bawah. Gitu. Jadi ada kemungkinan ya kalau STEMI itu dia pasti ST elevasi, kalau NSTEMI ada dua tadi, ST depresi atau T-nya yang inversi. Gitu. Ke bawah. Ingat ke bawahnya harus selain AVR. Kemudian, nah ini sebenarnya sih, karena kemarin aku dapat bocoran dari teman-temanku kan dulu pas cerita-cerita itu, Kak Osce katanya yang keluar malah STEMI. Ini mungkin coba di ini ya, STEMI-nya diulangi lagi. Untuk syarat-syaratnya memang di sini minimal ST elevasinya itu di 2 lead setidaknya, ini ya 2 lead setidaknya. Nah, kenapa harus 2 lead sih? Ini mencerminkan dari bagian infark jantungnya. Ini kalian hafalkan sendiri. Yang ini, bentar. Ini.
tolong ini mungkin bisa dihafalkan karena STEMI itu nggak cukup STEMI gitu. Nggak, kalau bisa kalian tuh sebutkan ini, misalkan Mas pasti ada di salah satu ini atau gabungan. Jadi misal dia ST elevasi di lead 1 kemudian AVL berarti dia STEMI lateral gitu. Kalau dia misal di lead 2 3 AVF berarti STEMI inferior atau bisa di V1 sampai V4. Nah, V1 V4 berarti kan gabungan ini sama ini berarti anteroseptal. Ini tolong hafalin sendiri ya. Itu buat nanti diagnosis STEMI-nya itu nggak cukup STEMI doang. Itu pula NSTEMI gitu. Kemudian tambah 1 STEMI udah, NSTEMI, OMI ya. OMI tadi sebenarnya kita udah bahas, aslinya adalah kipatologi. Nah, karena itu adalah morfologi mana sih urutan-urutan. Nah ini kan urutannya. Jadi awalnya dia tuh ST elevasi, kemudian lama-lama itu dia ST-nya turun. Nah sampai dia T inversi, kemudian terakhir dia ada kipatologis. Itu makanya udah lama. Namanya OMI, myocardial infarct. Oke, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ya, itu aja tambahannya. Mau tanya, kita langsung bahas soal aja, contoh. Bentar. Aku pilih yang ini aja deh. Ini kalau misal satu soal aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak. Bareng-bareng ya berarti. Oke, ini tolong yang pertama kalibrasi gimana? Tolong Kalibrasi dijawab ya. Kalian bisa nge-zoom sendiri nggak? Nggak bisa. No. Kan yang step 1 kalibrasi kan. Udah tak zoom sih. Gimana? Interpretasi buat kalibrasi. Ini aku ambil contoh soal yang mungkin kayak tahun lalu, jadi siapa tahu Mak. Ini lagi, keluar lagi. Halo? Gimana kalibrasi? Kita bareng-bareng. Kalibrasi normal, 10 tinggi 10 kotak kecil. Oke, tambah ya artinya layak dibaca kayak gitu kan. Oh, layak dibaca. Oke. Terus kemudian setelah kalibrasi apa? Berarti jawabnya bisa dibaca gitu Pak?